Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih uji coba lagi. Ya, kita bikin konten lagi di Mimus Lab. Ya, kita akan ngompos hari ini. Ya, setelah kita tinggalkan sekian lama, kita akan mulai kembali ngompos, teman-teman. Apa kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Oke, terakhir kita buat sebuah basic layout. Ya, ini salah satunya. Ya, kita bikin sebuah list basic layoutnya. Kalau nggak salah kita basic layout. Kita basic layoutnya mengenal tentang kolom dan row. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini adalah kolom, ini adalah row. Nah, ini basic layout ini sering sekali kita pakai di project compose ya. Oke, di menu kedua kita punya yang namanya, kita back dulu, ada lazy column. Nah, lazy column ini sama seperti recycler view di classic Android development ya. Nah, cuman kalau di lazy column ini kita lebih leluasa nge-apply beberapa jenis view ya. Jadi kayak misalkan ya contohnya ini nih. Kalau ini cuman ada dua jenis layout ya. Yang pertama list itemnya seperti ini, yang kedua sama ini nih separatornya. Nah, kalau di recycler view itu agak tricky ya. Kita apply beberapa tipe item gitu. Tapi kalau di compose itu sangat gampang sekali ya. Kita lihat lazy column, lazy column activity seperti ini. Nah, kita tinggal define aja apa yang menunya apa, lalu kemudian kita tinggal panggil aja seperti ini nih si menu itemnya. Nah, ini kan ada dua nih. Yang pertama setting item ya, dimana untuk menampilkan setting menu ini ya, yang ini setting menu. Kemudian ada ini nih divider. Divider ini yang ini nih, pemisah antara apa nih sebutannya itu, section ya, section atas, section bawah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang constraint layout ya. Constraint layout pada Jetpack Compose. Oke, kita mulai ya. Kita bikin project dulu, bikin dulu branch baru. Kita sebut aja feature constraint layout. Oke, sudah kita buat. Lalu kemudian kita buat menu ya teman-teman. Kita buat menu di ya. Nah, misalkan seperti ini kan. Ini kan lazy column. Nah, kita akan buat menu di main activity constraint layout. Nah, sekarang udah ada menu seperti ini. Kita tambahkan menu baru. Kita kasih nama ini ID constraint layout. Kita kasih title-nya layout. Nah, ini subtitlenya misalkan basic mengenal apa ini, constraint layout. Nah, ini kan karena belum ada, kita tambahkan dulu satu menu 3, misalkan kita kasih tadi apa,
constraint layout. Nah, udah ada menunya. Kemudian jangan sampai hardcode seperti ini teman-teman. Ini kita pencet option ya. Terus klik extract string resource. Nah, ini kita kasih title constraint layout. Nah, ini sama, kita jangan hardcode seperti ini subtitle. Oke, kita klik OK. Nah, seperti itu. Kita akan coba terlebih dahulu menunya, kita running. Coba run. Ini pakai actual device ya teman-teman. Ini saya pakai Oppo. Nah, ini kita running device aja. Jadi kalau misalkan kita colok pakai USB, dia akan otomatis masuk ke sini. Masuk ke. Nah, ini masih mengarah ke activity yang lazy column ya. Oke, kita akan buat activity baru untuk constraint layout ini. Oke guys, setelah menunya kebuat ya, constraint layout ini, kita akan buat activity-nya terlebih dahulu ya. Kita akan copy activity yang sebelumnya nih, yang lazy column ini aja. Kita akan copy, kita akan kasih nama copy-nya constraint layout activity, constraint layout activity. Oke. Karena ini kita akan web ya teman-teman. Oke, kita nggak perlu preview. Oke, kita daftarkan terlebih dahulu ke Android Manifest teman-teman. Android Manifest. Nah, kita tambahkan satu activity namanya tadi constraint layout. Oke, kemudian di main activity-nya kita panggil apa yang kita panggil? Nah, menu item on click. On click ini apa sih? Kita lihat. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kita akan panggil menu ID-nya adalah constraint layout. Lalu kemudian activity yang akan kita panggil adalah constraint layout. Oke. Kita akan coba running terlebih dahulu apakah sudah memanggil activity yang itu. Ya, udah pasti ya, tapi kita coba dulu ya, teman-teman. Nah, isinya masih tentang lazy column, makanya kita klik. Nah, isinya masih sama ya. Nah, rencananya kita akan ubah item ini yang tadinya kita menggunakan, kita lihat ya, yang tadinya menggunakan row. Nah, kita akan coba ubah menjadi pakai constraint layout. Nah, kita akan ubah di sini menjadi constraint layout. Constraint nggak ada sih. Constraint sepertinya teman-teman kita harus tambah dulu
dependensinya ya. Kita akan cari dulu dependensi constraint layout. Kita cari di sini. Dependensi. Nah, ini kita lihat. Nah, oke, ini nih. Kita tambahkan yang ini teman-teman. Di Gradle dependensinya. Oke. Compose. Kita tambahkan dependensinya. Kita sync terlebih dahulu. Sync, oke. Kayaknya sudah ketambah. Kemudian kita coba panggil kembali di sini. Nah, sekarang ada ya, teman-teman. Constraint layout. Nah, ini yang akan kita pakai. Nah, constraint layout itu kan antar view tuh berhubungan. Nah, kita harus define dulu. Nah, bedanya dengan layout yang lain, kita harus define semacam key atau penanda nanti agar berkaitan antara misalkan ini icon dengan teks ya. Kita define misalkan di sini file tip kurung kurung buka kurung tutup, misalkan ini icon sama title. Terus kemudian cari create reps, bikin referensi. Nah, setelah kayak gini baru kita apply referensi tadi ke view-nya. Misalkan constraint s. Nah, ini icon. Nah, kita akan posisikan ini kan posisinya di pen. Kita lihat ya. Setting item posisinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita tinggal set start sama end-nya saja. Set start, top sama bottom. Jadi seperti ini. Start. Nah, linknya kemana? Kita ke parent ya. Parentnya parent start juga. Terus top, startnya kemana? Top link to ya, ini link to ini dia posisinya akan sebelah mana? Parent, top juga. Top, terus kemudian apa ini? Bottom, link to, parent, bottom juga. Parent, bottom juga. Oke, seperti ini udah. Ini kita copy untuk yang title, teman-teman. Nah, di sini kita kasih referensinya adalah title. Oke, sudah kasih referensi. Nah, kalau seperti ini bakal overlap antara icon dengan teks. Kita coba running dulu ya untuk lihat. Oke, sampai nunggu. Kita lihat. Nah, ini kan overlap, teman-teman ya, antara icon dengan teksnya. Karena kita bikin atau set constraint-nya itu sama persis antara icon dengan teks.
Nah, kita akan ubah yang teks ini, yang startnya adalah N atau sebelah kanan dari teks, sebelah kanan dari icon. Makanya di sini start si tag ini teh mulainya dari mana gitu kan. Tag ini mulai dari sebutannya itu tadi apa, referensinya icon. Nah, iconnya di sebelah mana mulainya? Sebelah kiri kah atau sebelah kanan? Nah, ini sebelah kanan berarti N. Nah, seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu kemudian kita akan coba teman-teman. Nah, kita tambahkan margin terlebih dahulu, margin antara teks dengan icon sekitar 10 apa dp. Kita akan coba. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tinggal adjust aja si marginnya. Nah, jadi seperti ini proses atau bagaimana cara implementasi constraint layout pada list item ya. Kenapa harus menggunakan constraint layout? Kadang kita kalau menggunakan basic layout seperti column atau row, nah ada kemungkinan ini bakal nested layout di sini. Bakal banyak sekali kolom atau row. Nah, makanya dengan adanya constraint layout ini kita meminimalisir penggunaan row sama kolom menggunakan constraint yang ini, ya. Semoga dipahami tentang constraint layout ini. Nah, jika ada yang kurang paham tentang constraint layout, silahkan kolom komentar. Untuk mendukung channel ini, silahkan subscribe. Ya, insyaallah ke depan akan lebih intens lagi membuat konten ya tentang kompos ini. Oke, sampai di sini untuk kali ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.